Tahu nggak sih, kasus scam dan hack kripto banyak yang terjadi di ekosistem DeFi. Berdasarkan data dari DeFiLama.com, ternyata udah ada lebih dari 78 miliar rupiah yang kena hack. Jadi transaksi di DeFi ini tuh bisa jadi pisau bermata dua ya. Di satu sisi kita punya kontrol penuh atas wallet dan aset kita, tapi di sisi lain kalau kita nggak jaga baik-baik, ada resiko hacker bisa langsung akses dan nguras langsung wallet kita. Kalau kita lihat datanya di DeFiLama.com, hack yang terjadi di DeFi itu macam-macam. Ada yang kena eksploitasi smart contracts, compromised private key, atau eksploitasi akses kontrol, dan yang lain-lainnya. Hai, balik lagi di channel Koinvestasi. Di video ini gue bakal bahas 3 tips menjaga supaya wallet dan aset kita lebih aman dari hack yang bisa nguras wallet kita. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel Koinvestasi. Langsung aja tips yang pertama, yaitu waspada sama phishing. Gue rasa sih kita udah cukup aware sama yang namanya phishing. Phishing ini salah satu cara yang paling umum yang dipakai sama scammers dan hackers untuk mengakses wallet kita. Nah, biasanya mereka akan ngasih suatu link yang dibikin mirip seperti link suatu aplikasi atau link platform yang mereka kasih iming-iming seakan-akan tuh bikin kita kepengen ngeklik gitu. Misalnya ada link palsu yang dibikin seolah-olah mirip seperti platform yield farming. Udah gitu kita klik dan transaksi di situ dan kasih permission dan signature dari wallet kita. Terus kita approve transaksinya. Nah, kalau kayak gitu wallet kita tuh udah compromised dan si scammers atau hackers tuh bisa langsung akses wallet dan aset kita. Nah, jadi make sure kita selalu akses link yang resmi dari suatu platform yang mau kita pakai. Yang kedua, jaga private key. Ini sih sebenarnya emang udah jangan standar banget ya di komunitas kripto. Kayak kita nggak boleh ngasih seed phrase ataupun private key kita ke orang lain. Sekarang scammers dan juga hackers tuh emang pada pinter-pinter gitu ya caranya. Jadi bisa jadi mereka nggak akan langsung nodong ke kita minta private key, tapi mereka mungkin akan bikin suatu landing page yang seolah-olah resmi buat kita masukin data-data pribadi termasuk juga private key wallet kita. Nah, itu berbahaya dan jangan sampai kita secara nggak sadar ngasih private key kita ke orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah revoke atau mencabut approval dari wallet kita. Jadi kalau misalkan ternyata kita udah terlanjur nih ngerasa wallet kita udah compromised dan nggak aman, mending langsung kita cabut approval dari platform yang terkait gitu. Misalnya kayak di awal bulan Maret kemarin nih ada SushiSwap yang kena hack. Karena hacknya itu adalah ketika ada bug di smart contract mereka untuk proses transaksi tradingnya, itu tuh dieksploitasi sama hackers. Waktu itu pengguna SushiSwap disarankan untuk merevoke approval yang mastiin supaya smart contract tersebut yang dieksploitasi itu udah nggak bisa akses wallet penggunanya gitu. Nah, gimana sih cara revoke approval? Nah, sebelum ke situ gue bakal jelasin dulu bedanya disconnect wallet dengan revoke. Jadi setiap kita bertransaksi di dApps atau decentralized apps seperti DEX misalnya, itu tuh kita pasti ngasih permission ke aplikasi atau platform tersebut untuk bisa melihat dan juga mengakses wallet kita supaya aset kita tuh bisa dipindah-pindahin berkaitan dengan transaksi tersebut. Jadi kalau misalkan kita nggak ngasih permission tersebut, ya kita nggak bisa nih swap token di DEX misalnya. Kalau disconnect, itu tuh ibaratnya kita cuman log out dari suatu decentralized apps. Yang berarti kita tuh cuman keluar aja dan di apps tersebut atau decentralized apps itu tuh nggak bisa ngelihat wallet kita, tapi sebenarnya dia masih punya akses untuk mindah-mindahin aset yang ada di wallet kita. Sedangkan kalau revoke atau mencabut aksesnya, itu adalah bener-bener mencabut izin dari pengelolaan aset tersebut. Jadi si smart contract yang kemungkinan exploited itu nggak bakal bisa berinteraksi dengan aset yang ada di wallet kita. Beda dengan disconnect yang bisa langsung dilakukan di walletnya, untuk revoke akses ini perlu menggunakan tools khusus. Gue bakal bahas 3 tools untuk revoke akses dan juga gimana cara pakainya. Yang pertama gue bakal cobain yang namanya Revoke Cash. Jadi gue bakal langsung ke webnya yaitu revoke.cash. Terus kita langsung konekin aja wallet yang mau dipakai. Di sini biasa pakai wallet sejuta umat yaitu MetaMask. Terus kita langsung nih bakal dipindahin ke page yang berisi list token yang pernah berinteraksi dengan decentralized apps. Di Revoke Cash ini kita bisa nge-revoke akses NFT juga, jadi bukan cuma token-token yang fungible aja. Nah, daftar token yang di page ini adalah rekam jejak izin token di mainnet Ethereum. Selain Ethereum, mereka juga bisa nge-revoke di jaringan lain, ada BNB Chain, Polygon, Arbitrum, sampai 43 blockchain lainnya. Di kolom aset, contohnya aja, di sini ada DAO Maker. Nah, di bagian kolom allowance tuh ada keterangan unlimited, di mana izin decentralized apps ke aset DAO Maker ini masih aktif dan bisa memakai aset kita dalam jumlah yang tidak terbatas. Terus kalau kita cek di bagian authorized spendernya, itu ada decentralized apps yang punya akses. Di sini ada Uniswap. Artinya,
Uniswap itu masih punya izin buat ngelola DAO Maker yang gue punya di wallet. Nah, untuk mencabut akses atau revoke aksesnya, ya tinggal pencet aja atau klik tombol revoke pada bagian paling kanan. Lalu akan muncul nih pop-up wallet yang isinya adalah persetujuan untuk revoke. Tapi emang kalian mesti tahu ya, kalau untuk nge-revoke ini tuh emang butuh gas fee. Jadi pastiin di wallet masih ada saldo buat nge-revoke. Nah, gas fee ini juga tergantung sama jaringan yang mau kalian revoke gitu ya. Jadi misalkan di ETH ya fee-nya kurang lebih 15 ribuan. Tapi misal di jaringan lain kayak Arbitrum, bentar aku pindahin jaringan walletnya dulu. Nah, aku coba revoke salah satu kalau di jaringan Ethereum itu sekitar fee-nya 1.500-an. Next, gue akan cobain tutorial revoke di CoinTool. Di CoinTool, websitenya adalah cointool.app. Nah, CoinTool ini sebenarnya platformnya multifungsi, nggak cuma untuk revoke aja. Tapi di video ini gue akan pakai spesifik fitur revoke-nya. Kita akan geser ke bagian bawah, approval checker, lalu akan muncul banyak chain yang bisa di-revoke. Di CoinTool ini ada sekitar 33 blockchain. Nah, pilih aja apa yang mau di-revoke, misalkan kayak tadi ya, Ethereum. Nah, kita harus connect dulu walletnya di bagian kanan atas. Nah, setelah terhubung, alamat wallet kita tuh langsung akan terisi di kolom pencariannya. Jadi, kita bisa langsung tekan aja tanda panahnya, lalu akan muncul nih list aset yang pernah berinteraksi dengan decentralized apps. Dari tampilannya sih, gue sebenarnya lebih suka yang revoke cash ya. Tapi di sini juga ada detail nih, seperti kontrak yang berarti smart contract ataupun decentralized apps yang punya izin atas aset kita. Nah, cuma ini masih dalam bentuk 0x. Kalau di revoke cash udah dalam bentuk nama dApps-nya. Jadi emang tampilannya gue lebih suka di revoke cash, lebih simple. Nah, di bagian allowance juga sama, ada keterangan unlimited nih, berarti izin decentralized apps-nya itu masih aktif dan tidak terbatas. Untuk revoke kita tinggal pencet revoke dan sama aja kita mesti authorize dulu dan akan muncul dan kita tinggal approve aja. Yang ketiga gue akan cobain Everrevoke. Everrevoke ini adalah produk dari Everrise. Websitenya itu everrise.com/everrevoke. Ketika kita masuk ke websitenya, kita tinggal klik launch Everrevoke dan akan di-redirect ke website lain. Lalu tinggal connect walletnya. Di sini kita pakai MetaMask lagi. Sama seperti tool sebelumnya, Everrevoke ini bisa juga untuk revoke NFT. Nah, di sini bedanya dengan revoke cash dan juga CoinTool yang sebelumnya, di Everrevoke ini cuma ada 5 blockchain aja yang didukung, jauh lebih sedikit dari 2 tools yang sebelumnya, ada sekitar 40-an sama 30-an kan. Di sini juga keterangan kolomnya kurang lebih masih sama, ada token yaitu nama-nama aset apa aja yang pernah berinteraksi, lalu ada amount unlimited yang berarti izinnya tuh masih aktif dan tidak terbatas. Dan juga approval yaitu decentralized apps yang masih memiliki izin atas aset-aset kita. Nah, seperti biasa untuk nge-revoke tinggal klik tombol revoke dan akan muncul pop-up di wallet kita, lalu klik approve aja. Itu tadi beberapa tips untuk menjaga keamanan wallet dan juga aset kita. Nah, mungkin selain itu untuk ngerasa lebih aman lagi, bisa juga kita tuh allocate aset jangan cuma di satu wallet aja. Jadi misal kita bisa pisahin wallet yang untuk garap airdrop, lalu wallet yang untuk transaksi di DEX, dan lain-lain. Jadi amit-amit nih kalau satu wallet udah compromised, aset kita di wallet lain masih aman. Nah, terakhir jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat, serta subscribe ke channel Koinvestasi supaya terus update seputar dunia cryptocurrency. Koinvestasi, semua bisa kripto!